Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BBRI kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BBRI ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan, jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga atau interest income. Untuk segmen usaha dan marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, setelah saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BBRI. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh negara sebesar 56,75% dan masyarakat sebesar 43,25%. Dan ini kita bisa lihat dari segi pendapatannya. Untuk secara pendapatan, kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 5,9%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga. Maka sampai ke tahun akan mengalami kenaikan sebesar 3,8%. Untuk dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 36,9%. Dan seperti tadi, saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 37,6%. Dan dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7,1%. Untuk dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2,1%. Dan dari segi modalnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, sebesar 40,2%, yang dikarenakan right issue ya teman-teman. Dan ini merupakan di perbankan kita perlu memperhatikan sektornya, yaitu adalah MPL, CAR, sama LDR-nya. Untuk MPL netnya itu di 0,86%, jadi mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk MPL gross-nya juga mengalami kenaikan, tetapi masih di tahap aman ya, yang dimana masih di bawah dari standar yang ditetapkan oleh BI. Untuk CAR-nya di 24,37%, dan ini juga sangat bagus. Untuk dari segi LDR-nya mengalami kenaikan menjadi 83,05%, dan ini juga menurut saya masih bagus. Dan mungkin karena pandemi juga sudah mulai mereda, jadi kalau LDR-nya mengalami kenaikan itu sangat bagus ya teman-teman. Dan di sini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM. Untuk MPM dari 2021 dari BBRI ini sebesar 21,21%. Jadi mengalami kenaikan 5% lebih ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk EPS-nya di 171 dan membuat PER-nya di 25 kali. Jadi kalau untuk dari segi PER, memang untuk dari saham BBRI ini sudah dikategorikan cukup premium. Tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 yang dimana dari segi EPS-nya di 200-an, ya mungkin untuk dari segi PER-nya hanya di belasan ya teman-teman. Tetapi karena dari segi EPS-nya mengalami penurunan yang cukup signifikan, membuat PER-nya kerasa sangat mahal. Terus untuk dari segi book value sekarang di 1865 dan membuat PBV-nya di 2,29 kali. Dan kalau kita bandingkan secara 5 tahun terakhir, untuk dari segi PBV mungkin ini masih merupakan PBV yang paling rendah ya untuk dari saham BBRI. Terus untuk dari segi DR-nya di 4,78 kali. Jadi untuk dari segi DR ini juga masih sangat rendah ya teman-teman kalau di sektor perbankan. Tetapi ini kan karena mereka barusan melakukan namanya right issue. Terus untuk dari segi ROE di 9,18%. Dan ini masih sangat bagus, di atas 9% yang saya anut. Untuk untuk ROA di 1,59%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 4280. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 3.800. Jadi memiliki margin of safety minus 11%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan kasus oke, karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk ICG saya berikan kasus oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan kasus oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan kasus oke juga karena mengalami kenaikan. Untuk book value saya berikan kasus no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan kasus oke karena memenuhi dari standar yang ditetapkan oleh BI. Untuk ROE saya berikan kasus oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan kasus no karena negatif.
Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BBRI ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BBRI ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena saya tidak bertarget untuk investasi selama 10 tahun di saham BBRI ini. Tetapi kalau teman-teman memang untuk tabung untuk jangka yang cukup panjang untuk BBRI ini menurut saya masih sangat oke. Tetapi karena saya targetnya agak selama itu, jadinya saya tidak masuk ke saham BBRI ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bukan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.